Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Royhana Waliul Mursyidah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam 086 dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Sofiatus Salwa dengan NIM 24031554112. Saya berasal dari program studi Sains Data Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menganalisis kasus praktik beragama yang berkaitan dengan perilaku syirik. Dalam agama Islam, syirik merupakan istilah yang mengacu pada tindakan ataupun keyakinan menyekutukan Allah dengan sesuatu atau orang lain dalam ibadah maupun pengabdiannya. Dalam Islam, syirik ini dianggap sebagai dosa besar yang paling serius dan tidak dapat dimaafkan. Karena syirik bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. Saya di sini mengambil contoh perbuatan syirik yang kerap kali terjadi, seperti praktik pesugihan. Nah, pesugihan ini merupakan upaya memperoleh kekayaan atau kesuksesan secara instan melalui bantuan kekuatan supranatural ataupun makhluk gaib. Pada dasarnya, pesugihan adalah bentuk perjanjian atau kesepakatan antara manusia dengan makhluk halus untuk mendapatkan kekayaan dengan syarat-syarat tertentu. Terdapat kasus pesugihan yang terjadi di Gunung Kawi atau yang biasa disebut pesugihan Gunung Kawi. Gunung Kawi ini terkenal sebagai salah satu destinasi pesugihan paling populer di Indonesia. Mereka yang datang ke sana percaya bahwa dengan melakukan ritual tertentu, kekayaan dan kesuksesan akan datang dengan cepat. Praktik yang umumnya di tempat ini adalah seperti memberikan sesajen, kemudian berdoa pada makhluk gaib, melakukan ritual tumbal, dan juga mengikuti petunjuk dukun atau paranormal. Praktik pesugihan Gunung Kawi ini termasuk dalam perbuatan syirik besar karena praktik ini jelas bertentangan dengan ajaran tauhid dalam Islam karena menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk lain. Dalam Islam sendiri, rezeki dan juga kekayaan hanya datang atas izin dan kehendak Allah. Ketika seseorang meminta kekayaan kepada jin atau makhluk gaib melalui pesugihan, mereka telah melanggar prinsip tauhid, yaitu meyakini bahwa hanya Allah lah yang berkuasa dan memberikan rezeki. Selain itu, dalam pesugihan Gunung Kawi, pelaku sering diminta untuk memberikan sesajen dan persembahan kepada makhluk gaib yang dipercaya akan memberikan kekayaan. Ritual ini menyerupai ibadah yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini termasuk perbuatan syirik. Praktik pesugihan jelas bertentangan dengan firman Allah dalam Quran Surat Yunus ayat 106. Berikut saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'du min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Yang artinya, dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Lalu, solusi apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari dan juga mengatasi pesugihan serta perbuatan syirik? Saya jelaskan ya. Yang pertama yaitu kita dapat memperkuat tauhid kita dengan mempelajari dan juga memahami tauhid dengan baik. Kita tidak akan mudah tergoda oleh janji kekayaan yang instan melalui jalan yang haram. Kemudian yang kedua yaitu dengan mencari rezeki yang halal. Islam mengajarkan untuk mencari rezeki dengan usaha yang halal dan berdoa kepada Allah agar diberikan rezeki yang barokah. Kemudian yang ketiga yaitu dengan memperbanyak ibadah dan juga tawakal. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, dan juga sedekah. Kemudian serahkan hasil tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah bahwa Allah akan memberikan hal yang terbaik atau jalan yang terbaik. Kemudian yang keempat yaitu dengan meluruskan niat dan juga menghindari jalan pintas. Kekayaan yang diperoleh dengan usaha halal akan membawakan keberkahan dan juga kebahagiaan. Berbeda dengan kekayaan yang diperoleh melalui pesugihan. Demikianlah analisis yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama menjaga keimanan dan juga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.